cara kita membranding diri kita. Jadi kita perawat itu kita harus punya branding. Branding misalkan saya, orang-orang mengenalnya ya Doni ini sebagai perawat bedah saraf RSCM Yes. ya, atau perawat bedah saraf gitu. Mm-mm. Jadi nanti orang-orang mengenal saya itu sebagai perawat bedah saraf. Mm-mm. Mungkin nanti Nurse Jane Mm-mm. juga akan terkenal sebagai perawat ICU Ya. ya. Gitu. Jadi bagaimana kita terus belajar, terus mengembangkan bagaimana skill kita, kompetensi yang kita miliki gitu. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk membranding diri kita sendiri gitu. Oke, tamang-tamang Dudu Bacarita. Hari ini kita akan mau Dudu Bacarita dengan salah satu narasumber yang kemarin pernah kasih materi di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo tentang pelatihan keperawatan perioperatif bedah saraf, dan berhubung karena beliau belum pulang dan saya ajak Dudu Bacarita. Oke, orang petamu kali ini istimewa karena datang khusus dari Jakarta. Asik, Dudu Bacarita kedatangan tamu khusus dari Jakarta. DP nama Nurse Doni Siswanto. Halo Nurse. Ya, halo Nurse Jane. Nurse Doni, cerita sedikit tentang siapa Nurse Doni. Ya, nama saya Doni Siswanto. Saya perawat kamar bedah, tepatnya bedah saraf di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya kerja di RSCM udah 10 tahun lebih. Ini tahun ke-10 menuju ke-11 sejak 2012. Saya kerja di RSCM. Oke. Di RSCM sebagai tenaga kontrak PNS. Saya sudah PNS di RSCM. Sip, udah PNS. Berarti seperti rumah sakit UI. Iya. Tipenya sama. Beda. Kalau RSCM itu rumah sakitnya Kementerian Kesehatan. Cuman kalau RSUI rumah sakit pendidikan, dia punyanya Kemendikbud. Oh begitu. Ya. Oke. Sip. Nurse Doni, dari mulai pertama masuk dari 2000 berapa tadi Nurse? 2012. Dari 2012 itu pas masuk langsung di kamar bedah. Iya, 2012 saya lulus, kemudian masuk RSCM, langsung penempatan di kamar bedah. Waktu itu padahal saya juga belum pernah mengikuti pelatihan atau punya sertifikat pelatihan basic kamar operasi. Tapi setelah waktu itu masuk di RSCM itu ada namanya program yang baru masuk, pegawai yang baru masuk namanya Nursing Training Center selama 3 bulan. Jadi setelah mengikuti Nursing Training Center itu nanti, nah akan dilakukan penempatan sebenarnya sesuai dengan peminatan atau yang menonjol ini kompetensinya di bidang apa. Nah, pada saat itu sebenarnya saya itu minatnya di Gadar, di gawat darurat. Tapi ternyata penempatannya setelah selesai Nursing Training Center, saya ditempatkan di ruang operasi di kamar bedah. Jadi mulai dari situ sampai? Mulai dari situ sampai sekarang saya nggak pernah dirotasi. Jadi selama 10 tahun berkecimpung di kamar bedah. Berarti semua yang ada di dalam kamar bedah berarti udah di luar kepala. Insya Allah. Nurse Doni, cerita sedikit tentang pengalaman sebagai perawat di kamar bedah saraf. Iya. Sangat seru dan excited sekali. Saya itu pernah selain di bedah saraf sebenarnya pernah di ortopedi, di bedah torak, di bedah THT, kemudian terakhir di bedah saraf. Saya tertarik bedah saraf itu karena apa ya? Dia itu rumit, emang operasinya rumit, kemudian butuh ketelitian ya. Saya tuh suka yang rumit-rumit gitu. Suka yang rumit, yang jelimet gitu, suka diurusin ya. Makanya saya tertarik di bedah saraf dan fokus di bedah saraf sampai sekarang. Oke. Kelebihan perawat di kamar bedah saraf dibanding bedah yang lain? Kalau kelebihan sebenarnya di setiap bedah ya, bedah apapun pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau di bedah saraf ini kelebihannya apa ya? Satu, kita akan belajar tentang banyak hal, pelajari hal-hal yang mungkin
emang sebenarnya agak susah. Mm-mm. Tapi kalau kita bisa benar-benar mempelajarinya itu bisa menjadikan suatu nilai yang lebih dalam diri kita Mm. gitu. Kemudian kalau emang kekurangannya operasinya lama-lama bedah saraf itu. Paling lama berapa jam? Saya pernah operasi 23 jam. 23 23 jam jam. dari mulai masuk sampai nggak pernah keluar-keluar. Keluar paling gantian. Oke, gantian. Gantian, ya. Gantian makan, minum. Jam-jam istirahat. Biasanya kita kan sholat di lapel. Heeh. Di rapel biasanya itu kalau kita istirahatnya itu jadi sholat zuhur sama sholat asar di rapel. Jadi nanti kita istirahatnya menjelang sholat asar mau selesai. Asar Kita berarti jam jam 5-an jam biasanya. 5 sore. Jam 5-an sore kita baru break karena belum sholat zuhur. Nah, waktu break itu kita rapel sholat zuhur sama sholat asar. Terus sekaligus nanti sholat zuhur, sholat asar, kita nunggu maghrib sebentar, kita sholat maghrib, Mm-mm. makan, baru kita lanjut operasi Itu lagi. biasanya operasinya dimulai dari jam Jam 8. jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Terus keluarnya nanti di jam 5. Keluarnya Yang breaknya. ya, breaknya. Iya, Oh. breaknya jam 5. Terus kalau misalnya Nurse Doni keluar, siapa yang gantiin? Nanti ada. Jadi kita timnya itu ada minimal di OK itu ada 3 Sekali operasi. sekali operasi. Jadi misalkan nanti saya yang turun yang pertama sebagai scrub nurse Mm-mm. atau sebagai asisten atau sebagai instrumen. Mm-mm. Nah, nanti ketika kita rolling, kita gantian, Mm-mm. nanti yang tadinya jadi perawat sirkuler menggantikan saya Oke. jadi scrub nurse-nya. Nah, saya gantian saya jadi yang sirkulernya gitu. Karena operasi bedah saraf itu lama-lama. Kalau kita terus-terusan dari pagi sampai malam atau bahkan dari pagi sampai Iya. pagi lagi, Error. itu bisa apa ya, kita kelelahan. Sedangkan operasi bedah saraf itu kan microsurgery biasanya yang lama-lama itu butuh konsentrasi yang sangat-sangat tinggi. Ya, operasi apa yang tersulit yang pernah Nurse Doni ikut? Yang paling biasanya sih tumor. Yang Tumor. sulit-sulit itu tumor otak. Tumor otak. Ukuran tumornya yang besar atau lokasi tumornya yang sulit? Lokasi tumornya yang sulit dan ukurannya yang besar. Kadang-kadang lokasi tumornya yang sulit itu yang biasanya mendekati bagian-bagian vital dari otak, bagian-bagian yang berbahaya. Itu biasanya memerlukan suatu teknik operasi yang emang harus berhati-hati, nggak bisa buru-buru, jadi harus benar-benar pelan-pelan. Makanya operasinya lama. Itu sih. Terus saat operasi nih, pernah nggak ada kondisi terburuk yang sampai harus code blue tapi ROSC? Pernah bedah saraf itu hampir sering, paling sering dibandingkan bedah lain ya. Pada saat intraoperasi terjadi kegawat daruratan atau perburukan kondisi yang disebut namanya code blue. Nah, dan alhamdulillah ROSC. ROSC. Iya. Jadi ketika Berapa lama? Proses itu berapa lama? Berarti semuanya jadi on. Jadi on iya, semua semuanya harus RGP dulu. semuanya kalau udah terjadi kegawat daruratan, udah terjadi code blue, yang kita utamakan adalah menyelamatkan dulu, mengatasi emergensinya dulu. On itu nanti bisa di steril lagi, bisa didesinfeksi lagi, disiapkan lagi. Yang penting code blue-nya teratasi dulu. Terus nurse, kemarin kan dapat materi itu posisi-posisi tidur pasien di saat operasi kan berbagai macam. Terus kalau misalnya posisinya lagi contoh park bench kayak yang kemarin, yang pasien kemarin, terus tiba-tiba code blue. Terus gimana cara ini? Kan kepalanya pakai pintu di ini kan. Iya. Terus gimana? Dibuka dulu, dibuka-buka terus disupain atau gimana? Ya, kalau posisinya posisi park bench, kayak kemarin posisi park bench itu posisi miring. Ya intinya kalau terjadi kegawat daruratan adalah kita harus segera mengatasi kegawat daruratan. Kalau emang memungkinkan untuk dilakukan RGP dalam posisi miring, ya dilakukan RGP posisi miring. Kalau posisi miring belum pernah, tapi kalau posisi prone udah pernah 3 kali. Ya, prone itu tengkurap, guys, Ya, tengkurap. posisi prone itu posisi tengkurap. Jadi pada saat operasi pasien diposisikan tengkurap dan terjadi code blue. Nah, dilakukan RGP dan alhamdulillah selama 3 kali
posisi prone RGP itu ROSC terus pasiennya. Luar biasa. Tapi pernah sampai RIP Pernah sekali di kamar di operasi. kamar operasi. Terus menjelaskan ke keluarga seperti apa? Ya sebenarnya pada saat sebelum operasi, Heeh. dokter, perawat, dokter bedah, dokter anestesi, semua keluarga pasti diedukasi, Ya, dikasih pasti. pengertian terkait dengan tindakan yang akan dilakukan dengan risiko paling buruk adalah meninggal. Di meja operasi. Iya, meninggal di meja operasi. Dan itu pasti sudah diinfokan sama keluarga. Dan kalau keluarga sudah tanda tangan inform consent, berarti keluarga sudah setuju ya. Nah, kalau terjadi kegawat daruratan intraoperasi, henti jantung atau yang di code blue itu tadi, biasanya pada saat terjadi perburukan seperti itu, langsung kita tim perawat, tim dokter, kita panggil keluarga pasien, kemudian kita edukasi bahwa saat ini telah terjadi perburukan di intraoperasi pada keluarga pasien. Sampai ya dijelaskan bahwa kemungkinan nanti akan resiko terburuk adalah meninggal di meja operasi. Pernah nggak respon keluarga yang mengamuk-mengamuk? Atau oke lah, baiklah, tidak apa-apalah, kami menerima. Iya, alhamdulillah selama ini sih belum pernah menemui respon keluarga yang sampai ngamuk-ngamuk ya. Jadi keluarga bisa menerima apa yang kita edukasi, apa yang kita jelaskan terkait dengan kondisi pasien. Nurse Doni, ini kan perjalanan karir, sebagai salah satu perjalanan karir makanya bisa nyampe ke Tobelo, ya kan? Sebelum ke Tobelo ini, sebelumnya pernah kemana-mana ngasih materi? Jadi di RSCM sendiri, saya dan teman-teman bedah saraf itu satu tim juga mengadakan setiap tahun mengadakan pelatihan keperawatan preoperatif bedah saraf. Dan saya narasumbernya. Kemudian di RSCM sendiri juga saya sebagai clinical instruktur. Oke, CI ya, CI. Jadi sering megang mahasiswa. Terus kemudian juga suka diminta untuk menjadi narasumber seminar, baik terkait dengan bedah saraf ataupun terkait dengan basic perioperatif. Oke. Tuh, karena ya udah terbiasa jadi narasumber, mungkin orang-orang jadi mulai tahu kalau saya itu apa bisa dibilang mungkin kompeten ya, mungkin di bidang saraf khususnya ataupun di bidang basic perioperatif. Jadi kadang-kadang kalau itu diminta menjadi narasumber ke daerah untuk memberikan kekhususan pelatihan perioperatif bedah saraf. Kemarin sempat di Riau, kemudian ke Tobelo, Pekanbaru. ke Riau, Pekanbaru. Sebelum di Tobelo ini kemarin ke Riau di Pekanbaru, kemudian Tobelo ini, dan next sudah ada menanti ya. Terus yang dari Pekanbaru itu dapat informasinya dari mana? Memang dikasih iklan begitu? Enggak sih, mungkin dari dokter-dokter bedah saraf, mungkin kalau mau mengadakan pelatihan dari diklatnya mungkin atau dari rumah sakitnya pasti nanya ya rekomendasi dari dokter bedah sarafnya siapa gitu. Iya, kayak di kita ya, Iya, dari Dokter Don. dari Dokter Don gitu. Oke, kerjasama yang sangat baik. Tanggapan Nurse Doni pada saat datang ke Tobelo, desa, kota yang jauh dari tempat yang jauh dari kota, terus di pelosok, seperti apa gambarannya? Iya, gambaran saya yang jelas kemarin pada saat menerima surat undangan menjadi narasumber ke Tobelo. Tentunya yang terbesit di pikiran saya adalah goyang Tobelo. Dan saya tahu hanya itu, goyang Tobelo. Sering lihat di YouTube, di TikTok itu berseliweran goyang Tobelo. Makanya ketika diminta untuk menjadi narasumber di sini, oh nanti harapan saya bisa goyang Tobelo di Tobelo. Kemudian di Halmahera Utara itu saya langsung buka peta, oh ternyata bener-bener di pesisir kepulauan ya, di kepulauan di pesisir. Nah, ini kayaknya pulau-pulaunya atau pantai-pantainya cakep, dan ternyata benar di belakang saya bisa melihat laut yang indah ini. Jadi meskipun memang di sini nggak ada mall, nggak ada gedung bertingkat, tapi kalau bicara soal alam wisatanya ya bisa dijadikan tempat rekomendasi.
Ya, bagus. Iya. Alamnya bagus, pantainya, lautnya bagus. Ini kayaknya Iya. Terus jebur. ikan-ikannya juga segar. Ya, ikan-ikannya enak banget. Ikan tuna, ikan kakap bakar sehari-hari saya makan itu. Nurse Doni kan di rumah sakit tuh berapa hari? Dari hari Minggu sampai hari ini hari Jumat. Hampir 5 hari, hampir seminggu lah. Setelah melihat rumah sakit Umum Daerah Tobelo, apa yang terpikir di Nurse Doni ini masih rumah sakit yang Ya, jauh dari. sebenarnya di luar ekspektasi saya. Ketika saya waktu itu hari Minggu kemarin, saya nyampe di Tobelo. Mm-mm, Kemudian hari pertama saya langsung diajak visit ke RSUD Tobelo. mm-mm, Saya diajak ke ICU, saya mm-mm, diajak ke ruang operasi, mm-mm, juga diajak melihat ruang-ruang rawat inapnya. mm-mm, Rumah sakit tipe C di daerah. mm-mm. Kemudian saya lihat sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas medis yang benar-benar udah canggih, fasilitasnya ada di rumah sakit tipe C di daerah gitu. Bahkan ketika masuk ICU saya shock ya, bisa dibilang kaget. ICU-nya udah ada pendan. Hanya itu kelebihannya. Iya. Terus gini, banyak alat-alat medis lainnya yang sudah ada seperti kayak alat-alat Endoskopi. endoskopi ya, Oh, tower endoskopi gitu. Sudah dibeli lama, tapi kemudian belum cuman berfungsi. ya sayang sekali sejak dibeli belum digunakan gitu Iya. ya. Ya Mm-mm. mungkin terkait dengan SDM Iya, yang benar. skillnya Mm-mm. mungkin belum berani atau belum bisa. Ya mungkin harapannya ke depan nanti rumah sakit Tobelo dengan fasilitas yang canggih ini Mm-mm. juga akan ditunjang atau didukung dengan SDM yang Iya, benar-benar skillnya bisa mengoperasionalkan alat-alat yang canggih iya, itu sehingga bisa optimal layanan buat masyarakat juga akan lebih baik lagi. iya memang. Kamar operasinya seperti apa? Kamar operasinya juga bagus sekali rumah sakit tipe C daerah gitu. Itu udah sesuai standar banget. Udah sesuai standar banget ya. Iya, Meja kalau operasinya keren, mesin anestesinya bagus gitu. berarti dikategorikan dari angka 0 sampai 100 0 sampai masalah 100 fasilitasnya. masalah fasilitas udah di 80 lah. Sangat keren. Dan memang betul kalau di kita fasilitas banyak, cuma itu SDM-nya. Jadi bersyukur kemarin dari pihak manajemen mengundang Nurse Doni, saya juga ikut nimbrung di situ, dikasih kesempatan untuk ikut belajar karena pos operasi bedah saraf pasti ke ICU juga. Jadi kita juga sama-sama belajar. Jadi banyak hal-hal baru yang ya bersyukur banyak hal-hal baru yang didapat dan semoga ke depannya bisa diaplikasikan saat kerja. Kesan selama ada di Tobelo. Kesan selama di Tobelo, saya sangat senang sekali. Mm-mm, Apalagi ketemu sama teman-teman baik dokter, baik perawat di mm-mm. rumah sakit di Tobelo. Sangat care sama saya ya. Saya bener-bener kayak dijamu seperti raja di sini. Saya cerita ini, saya cerita tentang singkong, Oh, kok enak gitu, boleh besok ada disediakan. Saya cerita sambal roa ada. ada Iya, gitu. karena memang di sini ada. Karena di sini tempatnya. Kalau misalnya mau Iya, nanya pizza, pizzanya kadang-kadang ada. Tapi kalau misalnya nanya singkong, ubi terus dikasih santan, ada setiap hari. Sambal roa banyak di pasar. Ikan bakar banyak nih, laut iya. banyak. Teman-teman di sini benar-benar sangat luar biasa menjamu tamunya. Saya sampai jadi nggak enak sendiri malah. Jujur sebenarnya apa ya Nurse Doni, saya kayak kok Nurse Doni bisa trik dan tips bisa menjadi sosok yang seperti Nurse Doni yang bisa ke daerah-daerah ngasih materi jadi narasumber. Nah, sebenarnya itu tuh apa ya? Kita sebagai tenaga medis, khususnya perawat ya, sudah pembagian di keperawatan itu sudah sangat jelas ya. Mm-mm. Keperawatan itu sudah ada banyak sekali kompetensi, tergantung nanti kita ditempatkan di bagian mana. Nah, disitulah kompetensi kita. Nah, maka dari itu ketika kita ditempatkan di suatu tempat Mm-mm. dengan kompetensi kekhususan itu, Mm-mm. ya bagaimana
cara kita membranding diri kita. Jadi kita perawat itu kita harus punya branding. Branding misalkan saya orang-orang mengenalnya ya Doni ini sebagai perawat bedah saraf RSCM ya, atau perawat bedah saraf gitu. Jadi nanti orang-orang mengenal saya itu sebagai perawat bedah saraf. Mungkin nanti Nurse Jane juga akan terkenal sebagai perawat ICU ya. Gitu. Jadi bagaimana kita terus belajar, terus mengembangkan bagaimana skill kita, kompetensi yang kita miliki gitu. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk membranding diri kita sendiri gitu. Bisa nggak saya membranding diri? Bisa. Pasti bisa. Bisa nggak? Jadi perawat harus punya brand, harus punya branding ya. Sepertinya saya juga pengen tahu penghasilan seorang perawat yang ada di ibu kota. Waduh. Selain dari gaji PNS di RSCM, kalau di Rumah Sakit Towilo kan ada jasa pelayanan dari BPJS. Apakah di RSCM juga punya? Nggak ada. Jadi kalau di RSCM sudah tidak ada yang namanya tunjangan medis, kemudian TPP, itu sudah tidak ada lagi. Di RSCM tunjangan kinerja cuma nerimanya sudah dalam bentuk remunerasi. Oke. Sudah semuanya itu. Setiap bulan? Setiap bulan. Kisaran? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Iya, Tergantung lama kerja. Tergantung lama kerja, tergantung jabatan. Iya, biasanya remunerasi mempertimbangkan hal itu. Iya. Nurse Doni sendiri berapa? Kepo. Jangan sebut nominal dong ya kalau soal gaji tuh. Kayak dapurnya ya. Biar semangat menetap besok-besok pingin pindah begitu. Ke Jakarta gitu ya. Kalau take home pay kali ya saya bilang ya. THP aja kali ya, jangan remunerasi. Kalau take home pay sih kurang lebih sekarang sebulan itu 12. 12 setiap bulannya. Tidak pernah turun dari angka 12 dan rutin setiap bulan. Minimal 12. Minimal 12. Iya. Minimalnya 12. Iya, minimalnya 12. Berarti kan masih bisa lebih dari situ. Lebih. Wow. Semoga RSUD Towilo itu udah take home pay ya, gaji pokok, uang makan, remunerasi ya. Lembur. Udah di situ gitu, semuanya. Tapi itu cukup menurut Nurse Doni. Ya. Sesuai dengan beban kerja menurut Nurse Doni cukup. Ya sebenarnya dicukup-cukupin aja ya. Kalau dibilang kadang-kadang kita itu suka apa ya, ngelirik ke rumah sakit tetangga itu kadang-kadang lebih hijau, rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan rumput sendiri gitu. Ya kalau saya sih ya bersyukur aja karena semua pasti dulu gaji saya yang saya terima pasti nggak akan sebesar ini. Dulu dari awal bertahap naik sampai sekarang ini ya alhamdulillah sih cukup lah kalau untuk kehidupan sehari-hari dengan gaji seperti itu. Cuman ya tentunya saya tidak hanya mengandalkan gaji sebagai PNS aja gitu. Ada kerjaan-kerjaan lain yang tambahan lah intinya. Oke, berarti masih banyak sumber mata airnya di belakang, bukan hanya di satu tempat. Kira-kira apa tuh yang di belakang tuh? Ya tadi karena yang selain ini narasumber. Selain narasumber, ya ini saya itu selain operasi di RSCM, saya kalau balik di Jakarta, saya biasanya juga operasi di rumah sakit swasta, di rumah sakit lain. Tuh, seperti Rumah Sakit Karolus, Rumah Sakit UI juga. Rumah Sakit Medistra, Rumah Sakit Abdi Waluyo, kemudian Puri Indah. Berarti gitu. di RSCM, itu set jobnya. Iya, di RSCM udah 12, terus masih pos-pos yang lain juga. Iya. Terus kalau misalnya Nurse Doni keluar ke daerah, itu izin cuti ke rumah sakit? Atau? Saya cuti. Saya cuti ke rumah sakit. Saya ngajukan cuti ke rumah sakit. Dalam setahun berapa kali dibolehkan cuti? Kalau jatah cuti saya punya PNS itu punya 12 hari. Ya, 12 hari. Nah, biasanya saya ngambil cuti itu 5 hari. 5. Tapi kan ini udah dari Minggu lewat berarti. Iya, biasanya Senin sampai Jumat kan. Saya ngambil cuti saya 5 hari, Senin sampai Jumat. Nanti biasanya kan saya berangkat hari Jumatnya malam. Nanti pulangnya Sabtunya atau Minggunya gitu. Terus kalau misalnya kayak keluar daerah yang jauh begini, istri, anak? Istri ngizinin? Istri sih ngizinin. Oh iya, yang penting transferannya masuk ke rekening istri.
Mungkin Tobelo di mana? Oh iya, Terlalu jauh. pergi jauh mulu ya gitu. Tapi kadang-kadang kalau selain cuti, kadang-kadang saya minta dimasukkan ke RSCM, jadi saya nanti dapat surat tugas gitu. Oke. Ya, cuman kendalanya kadang-kadang kalau lewat RSCM itu izinnya lama. Juga. Sanaannya itu sudah selesai. Surat Izinnya tugas belum. saya baru keluar Oke. gitu. Jadi di belakang nungguin surat tugasnya kelamaan gitu, prosesnya lama. Terus kalau misalnya izinnya dari RSCM, apa namanya, honornya dibagi juga ke RSCM? Enggak sih, honor tetap ke kantong pribadi. Oke. Masalahnya melewati darat, laut, udara, terus honornya dibagi. Oke deh, Nurse Doni. Terus terakhir, tips untuk teman-teman di kamar operasi di bedah saraf yang harus berdiri lama, biar kekeh dan tetap kuat. Olahraga. Jadi perawat bedah saraf itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, kemudian endurance yang kuat. Makanya saya sarankan olahraga. Saya sendiri hobi maraton. Oke. Ya, hobi maraton. Saya olahraganya lari. Jadi Punya waktu lari, sementara jam operasinya 23 jam. Iya. Saya sempetin buat lari minimal seminggu itu saya meluangkan waktu 3 kali lari. Dari weekdays biasanya 2 kali, sama weekend biasanya minggu pagi saya lari. Ya, larinya jauh. Minimal 5, kalau weekdays saya 5 kilo, tapi kalau weekend saya larinya minimal 10 kilo. Jam kerjanya dari Senin sampai Senin atau Senin sampai Saya Jumat? jam kerjanya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu? Sabtu Minggu libur. Nah, libur Sabtu Minggu, untuk kamar bedah sarafnya atau? Libur emang manajemennya libur. Oke. Jadi operasi elektif di RSCM itu Sabtu Minggu libur. Semua operasi? Semua operasi. Sabtu Minggunya Iya, libur? kecuali Okasito ya. Oke. Kecuali Okasito. Sabtu Minggunya biasanya saya buat operasi di luar. Di luar RSCM. Jadi itu Sabtu Minggu itu pos di luar? Iya, posnya di luar buat Sabtu Minggu. Oke. Terima kasih Nurse Doni. Terima kasih sudah datang ke Tobelo dan terima kasih udah duduk jadi bintang tamu di sini. Semoga bincang-bincang hari ini memberikan motivasi, memberikan inspirasi untuk teman-teman perawat yang di luar sana yang mungkin nanti akan menonton podcast ini. Semoga harapan kedepannya Nurse Doni bisa datang lagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Amin. Bisa sharing-sharing lagi dengan banyak-banyak hal. Iya. Oke, tamang-tamang, torang sampai di sini dulu di podcast kali ini. Nanti torang baku dapat ulang di podcast-podcast selanjutnya di hashtag Duduk Bacarita. Duduk Bacarita. Sampai jumpa.